Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di program Bicara Bincang Agama, Raih Pahala. Dan untuk episode kali ini ya, kita sudah bersama guru kita Ustadz Abu Saif Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Udah lama juga kita gak ketemu nih Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, akhirnya ketemu juga Ustadz. Jadi ini Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Seperti biasa kita akan ngebahas mengenai masalah-masalah yang mungkin saat ini sedang viral terjadi, tapi kita memandangnya dari sisi syariat gitu Ustadz. Nah, saat ini ada kabar viral yang memang sedang beredar Ustadz. Ada kejadian di kota Jakarta Ustadz. Jadi ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang gitu kan. Ketika orang ini baru pulang makan siang gitu ya Ustadz ya. Jadi yang mau kita tanyakan Ustadz, sebetulnya apa ini Ustadz, kalau kita sebagai seorang muslim nih melakukan hal seperti itu, apa ancamannya dan risikonya bakal seperti apa Ustadz? Apakah diperbolehkan atau ternyata kalau nggak diperbolehkan ada ancaman-ancaman yang seperti apa gitu Ustadz? Boleh diberikan penjelasan kepada kita Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Pendengar Arsyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, pertanyaan seputar tentang dosa pembunuhan. Ya. Ini sepakat semua para ulama menjadikan ini adalah di antara dosa-dosa besar. Dan ini termasuk kalau kita baca di kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi, ini termasuk urutan-urutan awal dari dosa-dosa terbesar di atas muka bumi ini. Kita perhatikan nanti di penjelasannya bahwasanya ketika terjadi sebuah pembunuhan, maka ini berhubungan langsung dengan 3 hak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah Raudhatul Murbi', bahwasanya ini 3 hak yang dia langgar sekaligus. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak orang yang terbunuh, dan hak ahli waris dari orang tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang dilanggar oleh seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, yang pertama adalah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan laknat orang tersebut, Allah Ta'ala murkai orang ini, dan Allah Ta'ala ancam orang ini akan masuk ke neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala laknat dia, Allah Ta'ala murkai dia, dan Allah Ta'ala akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, karena tertumpahnya salah satu hak yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya tidak boleh darahnya dialirkan kecuali dengan cara yang hak. Maka ketika seorang membunuh orang lain, secara tidak langsung dia melanggar jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk sedikit menggambarkan lagi kepada kita bagaimana murkanya Allah Ta'ala kepada orang tersebut adalah contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min
qatlin muslimin atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguh musnahnya dunia beserta isinya ini, hancurlah dunia ini, semuanya tidak ada lagi, itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala dibandingkan satu jiwa dari orang-orang yang mukmin itu direnggut. Itu lebih ringan lagi. Antum bisa bayangin ya, bagaimana itu besarnya di sisi Allah Ta'ala. Nyawa satu orang mukmin saja itu lebih besar lagi di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dunia beserta ini isinya ini nggak dianggap oleh Allah Ta'ala. Tidak ada harganya atau nilainya sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Lebih lagi berharga nyawa seorang mukmin. Gambaran lagi, misalnya memberikan gambaran kepada kita bahwa tentang begitu besar kemarahan Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Allah Ta'ala saja ancam ya melalui hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah seorang kafir yang punya perjanjian keamanan kepada kaum muslimin. Jadi dia bisa jadi tinggal di negeri mukmin atau di negeri berdekatan dengan orang mukmin, tapi dia punya sama-sama perjanjian tidak saling menyerang, tidak saling berperang. Ini jika dibunuh orang kafir seperti itu, ya bayangin ya, orang kafir tapi posisinya mu'ahad, dia punya perjanjian, kata Rasulullah SAW, lam yarah raihatal jannah. Orang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min arba'ina aman. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari perjalanan yang ditempuh selama 40 tahun. Ya, berarti apa dalam benak kita? Cium aja aromanya tak dapat, konon lagi masuk surganya gitu. Lebih ya kan? Lebih nggak mungkin lagi. Nah inilah gambaran bagi kita bagaimana kemarahan Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Karena ini adalah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamin seorang orang yang beriman itu salah satunya adalah jiwanya. Darahnya itu nggak boleh dialirkan sembarangan. Maka ketika ia bunuh seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, nah dia akan berurusan dengan Allah Ta'ala yang sudah menjamin. Antum bisa bayangin ya, jika Bapak Jenderal sudah menjamin seseorang tidak boleh diganggu, lalu ada yang mengganggu, itu bagaimana akan dilakukan jenderal tersebut kepada pengganggunya. Ya begitulah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa sangat menghargai nyawa seorang yang beriman. Itu ya, hak pertama, hak Allah Ta'ala yang dilanggar. Yang kedua, hak dari orang yang dibunuh tadi. Al-Maqtul, hakul Maqtul. Bagi orang yang dibunuh tadi, tentu ini adalah kezaliman ya. Kalau tadi hak Allah Ta'ala ya, misalnya tadi hak Allah Ta'ala, dosa orang tersebut kepada Allah Ta'ala, jika dia bertaubat dengan taubat sesungguh-sungguhnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyeretnya kepada perbuatan itu lagi, maka insya Allah Allah Ta'ala maha pengampun ya. Allah Ta'ala maha pengampun terhadap semua dosa-dosanya. Tapi berbeda keadaannya dengan hak si pembunuh. Ya, kita tahu hukum kalau kita berbuat zalim kepada anak Adam, maka satu-satunya cara untuk menghapuskan zalim kita, dosa zalim kita kepada orang tersebut adalah dari maafnya. Misalnya kita pernah pukul seseorang, sengaja kita pukul, tidak terima orang tersebut dengan pukulan tersebut, maka Anda harus minta maaf kepada orang itu. Jika dia maafkan, maka hapuslah dosa kezaliman Anda kepada orang tersebut. Tapi ini ceritanya kan yang dizalimi sudah mati, ya kan? Cemana minta maafnya? Mau nangis darah pun kita di kuburannya, orang ini nggak bisa jawab lagi. Udah urusnya udah selesai, dia sudah meninggal. Jadi nggak mungkin lagi dia minta maaf. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati, hal pertama kali yang akan diurus oleh Allah Ta'ala, yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala dalam persidangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan darah. Ketika seorang membunuh orang lain, maka orang ini akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Gambarannya dalam hadis lain, Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya si terbunuh ini tidak akan menyeret orang yang sudah membunuhnya. Dalam satu redaksi menyebutkan kepalanya ditenteng oleh si pembunuh tadi. Jadi orang yang terbunuh akan menenteng kepala si pembunuhnya. Atau dia akan menyeret si pembunuhnya dalam kondisi lehernya itu, urat-uratnya itu mengeluarkan darah semua. Maka dia tarik ke hadapan Allah Ta'ala,
Apa yang dia katakan kepada Allah? Ya Allah, tanyakan kepada orang ini apa salahku, apa perihal yang dia lakukan sehingga dia membunuhku dulu di dunia. Dia diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah secara langsung di hadapan orang tersebut, disaksikan oleh manusia yang sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Nah begitu, maka dia akan menuntut haknya. Karena itu tadi di dunia dia tidak mungkin lagi minta maaf, tak ada lagi kata maaf, orangnya sudah meninggal. Maka dia akan pasti menuntut di dunia. Makanya nggak ada kata sudah selesai, karena orangnya sudah meninggal, ya kan? Orangnya sudah meninggal. Urusannya tinggal di akhirat. Maka akan timbul pertanyaan kan, bagaimana kalau orang tersebut sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya, dia betul-betul menyesal sekali dengan perbuatan tersebut, ya kan? Dia kembali menjadi orang yang baik, bla bla bla, semua dia perbaiki. Apakah ini masih berlaku? Masih. Ini tidak hilang begitu saja, masih berlaku. Orang tersebut akan tetap diperlakukan seperti itu nanti di akhirat. Akan tetapi Allah Ta'ala yang akan mencukupkan pertikaian di antara mereka berdua. Hak-hak orang yang dibunuh ini akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Adapun mereka berdua akan Allah Ta'ala jadikan mereka berdamai dengan kesalahan tersebut. Namun itu tadi ya, catatannya adalah dosa itu tidak terhapus sama sekali. Itu akan tetap nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hak orang yang terbunuh yang pasti akan dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya, di hadapan semua orang, akan dilihat oleh semua orang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menjadi hakim di antara mereka berdua. Nah itu dia, itu hak yang kedua yang dilanggar. Tinggal lagi hak yang ketiga, yaitu hak ahli waris. Ahli waris tentu adalah termasuk orang yang terzalimi. Dengan meninggalnya orang tersebut bisa jadi terganggu nafkah keluarganya, bisa jadi ada hal-hal yang belum diselesaikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Sehingga ini yang menjadi hak ahli waris, bagaimana penyelesaiannya? Maka bagi ahli waris, mereka punya 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah menuntut qisas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas dalam pembunuhan. Artinya apa? Bunuh balas bunuh. Ketika dia sudah menghabisi nyawa dari salah seorang anggota keluarga mereka, maka mereka berhak menuntut kepada pemerintah untuk mengeksekusi mati orang yang sudah membunuh tersebut. Ya. Namun ini tadi ya, ini adalah atas kesepakatan seluruh ahli waris. Ya. Misalnya dia punya ahli waris 10 orang, ke-10-nya sepakat eksekusi mati orang tersebut, maka orang tersebut harus dieksekusi. Yang melakukannya adalah pemerintah yang berwenang untuk mengeksekusi orang tersebut. Namun jika ada satu saja di antara ahli waris yang keberatan untuk melakukan eksekusi, maka tidak boleh ya dilakukan eksekusi, karena ini harus kesepakatan semua. Jadi eksekusi kisos itu atas kesepakatan semua dan gugur hanya dengan satu saja dari ahli waris. Maka akan naik ke ke tingkat berikutnya. Kalau tidak eksekusi, maka harus bayar diat. Ya, bakal bahas kita harus bayar denda. Denda yang diserahkan kepada ahli waris, ya, bukan kepada yang meninggal. Yang meninggal sudah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini kepada ahli waris, dia harus bayar denda. Dan ukurannya adalah dendanya berlaku di dalam Islam sebagaimana kalau dalam sejarah dahulu ya, dari zaman jahiliyah itu membayar 100 ekor unta, ya, dengan kriteria tertentu dari onta-onta itu. Makanya kita pernah dengar dahulu ya, beberapa tahun yang lalu, bagaimana mantan presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ketika menebus salah seorang TKI kita yang sudah membunuh majikannya, mereka minta berapa? 2 miliar. Karena memang 2 miliar itu seharga dengan 100 ekor unta. Nah begitulah ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, nggak tanggung-tanggung, kita betul-betul dihargai luar biasa. 2 miliar harus dibayarkan untuk 1 nyawa saja. Gitu, itulah yang harus yang ia tanggung dibayarkan kepada ahli warisnya. Kalau memang eksekusi mati itu atau kisos itu tidak bisa dilaksanakan karena ada yang memaafkan. Nah, namun kalau diat ini tidak bisa hanya satu ahli waris saja yang tidak mau mengambil diatnya lalu sama sekali nggak bayar denda, tidak. Karena ini hak ahli waris. Kalau satu nggak mau ngambil, yang lainnya mau, maka harus tetap dibayar 100 ekor unta, begitu diatnya. Nah, adapun ya masuk ke
Yang berikutnya adalah tingkatan ketiga, kalau semua sepakat ahli warisnya untuk memaafkan si pembunuh, maka mereka bisa memaafkannya tanpa ada kisos maupun diat, melepaskannya begitu saja. Ini pernah kejadian di Saudi ya. Pernah kejadian di Saudi seperti itu, seorang ayah yang anaknya dibunuh oleh orang lain gitu kan. Sedih memang si ayah, sedih. Tapi ketika terjadi di persidangan, yang mengejutkan semua hadirin waktu itu adalah orang tuanya itu memaafkan si pembunuh. Memaafkan, betul-betul maafkan. Terkejut semua hakim, terkejut. Bahkan si pembunuhnya sendiri terkejut. Kok bisa dimaafkan gitu kan? Akhirnya semua mereka berpelukan, ya kan, menangis. Ya, orang tuanya mengatakan bahwasanya anakku sudah mati, ya sudah, mau bagaimana lagi? Itu bagian dari takdir Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima amal kebaikannya, dan moga-moga sikapku memaafkan pembunuh ini akan menjadi tambahan amal bagi kami semua. Wah, Masya Allah, itu adalah hal yang jarang terjadi ya. Tiba-tiba mau saja memaafkan karena salah satu anggota keluarganya yang dibunuh. Nah, ini adalah fase ketiganya, itu memaafkan dari kisos dan juga dari diat. Nah itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam membunuh, ya satu memang dosanya, satu memang perbuatannya, tapi resikonya dia langsung berurusan dengan 3 hak sekaligus. Hak kepada Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala berjanji akan melaknatnya, memurkainya, dan masukkannya ke dalam neraka. Kedua adalah hak si pembunuhnya. Dia akan minta pertanggungjawaban dari orang tersebut nanti di mahsyar, di hadapan semua orang. Kepada Allah Ta'ala dia akan minta pertanggungjawaban kenapa dulu dia dibunuh. Begitu. Jadi lalu yang ketiga adalah hak dari para ahli warisnya. Nah, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melihat gambaran seperti itu, tentunya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, ya, tidak akan mudah-mudah menjatuhkan atau mengalirkan darah seorang muslim. Berpikirlah ulang, ya kan. Apa sih perseteruannya? Apa sih kesalahannya? Apa sih yang membuat Anda memuncak kemarahan sehingga kok begitu ringan kemudian mengalirkan darah seorang muslim? Itu dipikirkan kembali. Bisa jadi amarah itu ditunggangi oleh syaitan. Bisa jadi amarah itu dikendalikan oleh syaitan sehingga Anda sendiri pun mungkin menyesal nanti setelah melakukannya. Kenapa seperti itu? Kenapa dilakukan seperti itu? Anda sendiri pasti, saya yakin, orang-orang yang, kecuali kalau sudah sering membunuh ya, tapi kalau orang yang baru sekali-sekali pasti akan merasa menyesal sekali. Kenapa harus membunuh? Nah, maka sebelum Anda menyesal dan Anda berurusan dengan 3 hak sekaligus, pikirkan kembali. Urungkan niat untuk melakukan pembunuhan, dan sudahlah. Mudah-mudahan dengan memaafkan kesalahan orang sebesar apapun, itu menjadi catatan amal di kemudian hari di hadapan Allah Ta'ala, ya. Jadi tidak bermudah-mudahan dalam mengalirkan darah seorang muslim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sedikit Ustaz, itu juga berlaku untuk orang yang terlibat dalam pembunuhan itu ya Ustaz, bukan atau hanya yang langsung membunuh atau yang komplotannya juga merencanakan, semua sama Ustaz? Ya, seperti kita dengarkan penjelasan-penjelasan para ulama juga bahwasanya setiap terjadinya perbuatan dosa, maka semua yang terlibat, semua yang bersekutu di dalam perbuatan itu, baik hanya sedikit maupun besar andil dalam perbuatan itu, dia akan mendapat ganjaran sesuai dengan posisinya. Begitu juga dilakukan kepada orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik bukan hanya pelakunya secara langsung yang mendapatkan pahala dari kebaikannya, tapi siapapun yang terlibat dalam hal itu, kecil besarnya andilnya dalam perbuatan baik itu, dia pun akan mendapatkan ganjarannya. Maka al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Maka siapapun yang terlibat dalam pembunuhan, hanya sekedar merencanakan, hanya sekedar pengawas dan lain sebagainya, jadi bukan hanya sekedar eksekutornya yang terkena dosa, tapi semua mereka akan mendapat ganjaran dari dosanya tersebut. Hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa bagian-bagian dosa untuk orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Baik pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, itu dia tadi nasihat singkat dari guru kita Ustadz Abu Saif Hafizahullah Ta'ala di episode Bicara kali ini, Bincang Agama Raih Pahala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.